Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan lokal bahasa Sasak untuk sekolah dasar. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang lelaka bahasa Sasak. Apakah yang dimaksud dengan lelaka? Lelaka dalam bahasa Indonesia artinya pantun. Tentu anak-anak sudah mempelajari atau mendengar istilah kata pantun. Ciri-ciri pantun dalam bahasa Sasak sama halnya dengan ciri-ciri pantun dalam bahasa Indonesia. Ciri yang pertama adalah tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Hal ini tentu dimaksudkan agar setiap baris pada sebuah pantun tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Ciri yang ketiga, rima akhir atau bunyi akhir setiap baris bersajak AB AB. Ciri yang berikutnya adalah baris pertama dan kedua pada sebuah pantun merupakan sampiran atau disebut sampiran. Ciri yang terakhir, baris ketiga dan keempat pada sebuah pantun merupakan isi atau disebut isi pantun. Baiklah anak-anak, agar lebih memahami lagi tentang lelaka bahasa Sasak, mari kita perhatikan contoh lelaka berikut ini. Talet tebu lek tengah lendang, bau paku jari olah-olah, lamun de tetu pada girang, pacu-pacu pada sekolah. Pada contoh lelaka ini anak-anak, baris yang pertama, talet tebu lek tengah lendang, ini bersajak A, ya. Kemudian baris yang kedua B, baris yang ketiga A, baris yang keempat B. Apa artinya anak-anak? Bahwa pada baris yang pertama, rima akhir atau bunyi akhir dari baris yang pertama dan baris yang ketiga bunyinya sama, lendang, girang, gitu ya. Talet tebu lek tengah lendang, lamun de tetu pada girang, seperti itu. Jadi bunyi akhirnya sama. Kemudian baris yang kedua dan baris yang keempat B, bunyi akhirnya olah-olah, kemudian sekolah. Jadi bunyi akhirnya persis sama. Makanya dalam sebuah pantun rima akhirnya adalah AB AB. Nah, pada baris yang pertama dan kedua tadi, talet tebu lek tengah lendang, bau paku jari olah-olah. Nah, ini pada lelaka atau pantun ini disebut dengan sampiran, ya, atau tumpuan atau pijakan dalam sebuah pantun. Sedangkan baris yang ketiga dan baris yang keempat yang berbunyi lamun de tetu pada girang, pacu-pacu pada sekolah. Nah, ini pada lelaka atau pantun ini disebut
isi dari pantun itu. Apa sih pesan atau isi yang disampaikan melalui pantun ini? Yaitu lamun tetetu pada girang, pacu-pacu pada sekolah. Jadi pesan pada laka ini adalah supaya kita rajin untuk sekolah. Selanjutnya kita akan belajar brekeng care sasak ya. Apa arti brekeng? Brekeng itu sama artinya dengan berhitung. Jadi brekeng dalam bahasa Sasak sama artinya dengan berhitung. Nah, belajar berhitung kita mulai dari brekeng angka ya. Kita belajar dari brekeng angka atau menyebut angka-angka dalam bahasa Sasak. 1 itu kita sebut sekek ya. Bahasa Sasaknya sekek atau supuk atau sai. Sekek, supuk, sai. Bahasa yang biasa ya, sekek. 2 kita sebut 2 atau 2 ya. Sekek 2. 3 telu. 4 5 atau 5. 6 7 pitu. Balu 8 itu balu. 9 itu siwa. 10. Jadi menghitung angka 1 sampai 10, sekek 2 telu 4 5 6 pitu balu siwa 10. Lalu 11 sampai 20 solas 12 atau 12 teluolas 14 15 16 pituolas baluolas siwaolas 20. Jadi angka 11 sampai 20 ya, hitungan 11 sampai 20 ditambahkan di belakang itu olas ya. Tambahkan olas. 11 kita sebut solas, kemudian 12, teluolas sampai 20 ya. 20. Nah, beberapa angka yang sering kita temukan juga dalam bahasa Sasak. 25 kita sebut selai. 25 ya. Selai atau 25. 25 selai. 50 sekat. 100 satus. 150 karobelah. 200 satak. 300 teluratus atau telungatus. 1000 bahasa Sasaknya siu ya. Selai sekat 100 karobelah satak telungatus siu. Dan beberapa bilangan angka yang lainnya kita akan pelajari di lain kesempatan. Inilah beberapa angka atau bilangan dalam bahasa Sasak. Kita ulangi tadi. Sekek 2 telu 4 5 6 pitu balu siwa 10. 11 sampai 20 solas 12 teluolas 14 15 16 pituolas baluolas siwaolas 20. Mulai dari 25 selai atau 25 selai seket 100 karobelah satak
telungatus atau teluratus siu. Itu dia beberapa bilangan angka dalam bahasa Sasak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar beberapa kosakata dalam bahasa Sasak. Diperhatikan sungguh-sungguh, dengarkan dan ikuti apa yang akan kita baca. Saya, bahasa Sasaknya aku, tiang, dewek, ya. Jadi ada bahasa yang biasa, aku, ada bahasa yang lebih halus lagi, tiang, dewek. Itu lebih halus lagi, ya, bahasa halusnya. Kamu, ada yang menyebut kamu, ada juga yang menyebutnya side atau pelungguh, ya. Pelungguh dekaji, pelungguh, ya. Side, pelungguh, itu bahasa halusnya. Kamu, side, pelungguh. Saya, aku, atau tiang. Kamu, side, ya. Nah, untuk menyebut nama, ya, nama itu dalam bahasa Sasak aran, ya. Siapa namamu, berarti saya aran side. Bahasa yang halusnya pasangan, ya. Saya pasangan pelungguh. Siapa nama Anda, begitu, ya. Kalau ibu, ina, ayah, ama, mami, ya. Ibu, ina, ayah, ama. Lebih halus lagi mami. Kemudian kita manggil adik, kakak. Adik kakak itu ari, kakak, ya. Ari, adik, ari, kakak, kakak. Kalau rumah kita sebut bale, ya, gedeng atau bale, pegedengan atau bale, ya. Yang biasa kita sebut bale. Di mana rumah side, ya, di mana be tau balen side, nah, gitu, ya. Rumah itu bale. Kemudian kalau di dalam rumah ada dapur, ya, dapur. Dapur kita sebut pawon, ya. Dapur pawon. Biasanya ibu-ibu masaknya di pawon, ya, di dapur atau pawon. Nah, kata rajin, ya, rajin bahasa Sasaknya pacu, ya. Kalau menyebut mengatakan rajin sekali berarti pacu gati. Rajin sekali, pacu gati. Beberapa kosakata selanjutnya, senang, ya. Senang, saya senang, misalkan, ya. Senang, bahasa Sasaknya senang atau demen. Saya senang belajar bahasa Sasak. Saya senang belajar bahasa Sasak, berarti tiang demen berajah bahasa Sasak, ya. Senang atau demen berajah bahasa Sasak. Untuk menyebut uang, ya, uang itu kepeng, ya. Kepeng benang, uang, kepeng, ya. Ada yang menyebutnya juga keping atau kepeng, ya. Uang, kepeng, kepeng benang. Kalau kita bilang besar, belik, ya. Besar, belik. Kecil, ya. Besar, kecil, belik, kodek. Besar, belik, kecil itu kodek, ya. Tinggi, tinggi, tinggang, ya. Tinggi, tinggang. Panjang, belu, ya. Panjang itu sama dengan belu, ya. Panjang, belu. Pendek, kontek, ya. Panjang, pendek, belu, kontek. Kemudian kalau kita bilang bermain, bahasa Sasaknya bejorak, ya. Ayo kita bejorak. Kita lalu bejorak, ya, bermain.
Tiang bejorak kance batur, saya bermain bersama teman, ya, bejorak. Selanjutnya beberapa bagian tubuh kita, ya. Mata, ada yang biasa kita sebut mata, ya, mata. Penyerminan, penentang, yaitu lebih halus lagi, bahasa yang lebih sopan, ya. Penyerminan atau penentang. Kalau menyebut kepala, ada yang menyebutnya otak, ya. Ulu, bahasa halusnya lagi tendas, ya. Bahasa yang lebih halus lagi, yang biasa otak, ya, kepala, otak. Ulu, tendas. Kemudian rambut, bulu, yang biasa bulu, lebih halus lagi jate, ya. Rambut sama dengan bulu, jate. Telinga, kentok, ya, ini yang biasa telinga, bahasa Sasaknya kentok. Karna, ya, lebih halus lagi karna. Telinga, kentok. Selanjutnya gigi. Kita menyebut gigi, bahasa Sasaknya gigi biasa, atau lebih halus lagi pageran, ya, gigi pageran. Tangan, ime, lebih halus lagi gading, ya, ime gading. Tangan, ime atau gading. Perut, ya, perut, bahasa yang biasanya tian, ya, lebih halusnya lagi, lebih sopan lagi bosang, ya. Tian itu sama dengan perut, bosang. Kaki sama dengan nae, kaki itu bahasa Sasaknya nae atau cokor, ya, bahasa halusnya cokor. Kaki, nae, cokor. Kalau kita bilang sakit, sama juga bahasa biasanya itu sakit, ya. Sakit perut misalkan, ya, sakit tian, ya. Lebih halus lagi, lebih sopan lagi bahasanya sungkan, ya. Tiang sungkan, saya sedang sakit misalkan gitu, ya. Itu lebih halus lagi. Sungkan, sakit. Kemudian mandi, ya, itu biasa, bahasa biasanya mandi, ya, mandi. Mesiram, lebih halus lagi mesiram. Pergi, lalu, pergi sama dengan lalu. Margi atau lumbar, bahasa halusnya pergi, lalu, margi atau lumbar, bahasa halusnya. Pulang, ule, ama ule, ayah pulang, ya. Itu bahasa biasanya ule, ya, pulang sama dengan ule, lebih halus lagi mantuk, ya. Mampir, sila mampir, silakan mampir, ya. Mentelah, ya, mampir, mentelah atau simpang, ya. Sila simpang, silakan mampir. Mampir, bahasa Sasaknya mentelah, mampir atau simpang, ya. Duduk, silakan duduk, tokol, ya, sila tokol. Atau lebih halus lagi melinggih, sila pelungguh melinggih, silakan duduk, ya. Kalau bilang tidur, tinduk, ya, aku tinduk lek kamar, ya. Tidur, ya, tidur, tinduk. Atau lebih halus lagi mensare, ya. Mensare, tinduk. Makan, ini yang biasa mangan, ya. Dahar, medaran atau nede, ya, itu bahasa yang lebih halus. Makan, mangan, ya. Sudah makan, wah demangan, gitu, ya. Medahar, medaran atau nede. Ada juga itu ceritanya doyan mangan, ya, doyan nede. Mangan artinya makan, ya, makan, ya. Selanjutnya kalau kita mempersilakan orang, sila, ya. Silakan duduk, sila de tokol. Silakan duduk, ya. Sila.
Kemudian kalau kita bertanya sudah, ya misalkan gitu ya, sudah selesai, sudah atau selesai, sampun ya, sampun. Sudah sama dengan sampun. Terima kasih. Nah, kalau kita ucapkan terima kasih, kita bilang tampiasi. Terima kasih, tampiasi. Matur tampiasi. Terima kasih. Kalau kita permisi, misalkan mau lewat dekat depan orang duduk ya, atau depan orang tua, maka kita permisi. Kita bilang apa? Tabe ya, betabe. Tabe walar ya, permisi. Bahasa Sasaknya tabe, betabe ya. Tabe walar, tabe gitu. Kemudian kalau kita tidur kemudian bangun kesiangan, bahasa Sasaknya kelembang ya, kelembang. Bangun kesiangan ya, kelembang. Selanjutnya bagus ya, solah gati. Bagus, bahasa Sasaknya solah ya. Cantik, inges, geneh ya. Solah inges ya. Cantik, inges gati, inges, geneh. Nah, itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak lebih senang belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Sasak. Saya ucapkan matur tampiasih, terima kasih, dan sampai jumpa lagi.